pembelaan ini dibacakan di hadapan majelis yang mulia untuk menyentuh hati nurani majelis hakim. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resuli Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi kita selesai sidang itu kurang lebih jam 4 sore ya. Mulainya jam 9. Sidang tadi itu pembacaan pledoi dari pihak pengacara. Kita semua terharu ya, karena sebelum pengacara membacakan pledoi yang ditulis oleh pengacara, ternyata Pak Muhammad KC juga sudah mempersiapkan pledoinya pribadi atau pembelaannya pribadi. Saya nggak tahu berapa lama beliau menulis itu dan di mana ditulis itu ya. Intinya beliau punya tulisan itu ya, yang saya dengar sih kalau dari buat masih beliau sendiri yang nulis, Pak MKC sendiri yang nulis dan ditulis di tahanan. Itu informasi ya yang saya terima. Saudara Bapak Ibu sekalian, kalau Anda nanti melihatnya baik-baik ya, dan harapan saya juga itu dapat disorot oleh kamera karena kita tidak tahu momen-momen tertentu terjadi sesuatu gitu. Jadi waktu Pak Muhammad KC itu membacakan pledoinya, kok video terhapus? Kalau waktu Pak Muhammad KC membaca pledoinya itu ada beberapa jaksa yang meneteskan air mata. Saya pun tidak bisa memastikan karena saya tidak dekat gitu. Tapi pengacara yang betul-betul melihat karena mereka berhadapan-hadapan. Namun hakim saya lihat, hakim terharu karena saya kan berhadapan dengan hakim. Kalau jaksa berhadapan dengan pengacara gitu. Makanya tadi ada yang kasih usul judulnya gitu, itu bukan berarti kita mau wow, bukan, memang itu yang terjadi saudara. Dan pengacara pun waktu bacakan pledoinya dia menangis. Nah itu besok kita akan upload ya, karena tadi selesai kita makan saudara di sini ya, ini ada ya masih bekas-bekasnya itu ya, makan makanan ya. Kita berpikir, wah ini semua pemirsa khususnya yang sudah subscribe ini harus tahu kabar Muhammad KC yang terkini. Sebagian mereka sekarang sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Kami masih tinggal di sini ya. Saya kasih tahu ya biar Anda tahu ya posisinya ya. Ya, lihat ya. Oke ya, di sini ya, memang betul ya. Karena nanti ada hoax lah, inilah ya. Jadi saya kembalikan lagi ya ke saya. Saudara,
ini tempat yang terbaik katanya di Ciamis. Maaf, bukan Ciamis. Ini kami sudah di apa ini namanya Tasik ya, di Tasikmalaya. Tasik apa Tasikmalaya saya kurang tahu. Nah, ini tempat yang terbaik, luasnya luar biasa ya. Berapa hektar ini luasnya, udah gitu saya tadi coba keliling. Wah, dekat persawahan-persawahan luar biasa sekali ya. Nah, saudara Bapak sekalian, saya katakan sama host, ngapainlah kita langsung pulang ke Jakarta, saya bilang. Kita beritakan kabar terkini lah buat rekan-rekan kita khususnya yang sudah subscribe, yang cinta Muhammad KC, yang cinta Tuhan ya. Cinta Tuhan pasti cinta Muhammad KC menurut saya. Kalau ada orang berpikir lain ya itu bukan urusan saya. Itu hanya pemikiran saya. Kalau orang cinta Tuhan pasti cinta Muhammad KC gitu. Itu pemikiran saya. Saya harap jangan ada berbantah-bantah dalam hal itu. Anda nggak sabar lagi bagaimana Pak Muhammad KC membacakan pledonya. Dia bacakan sendiri pledonya ini. Mari kita sama-sama menontonnya, tetapi sebentar ya, sebentar sabar ya. Saya minum dulu. Kenapa? Ya biar banyak dulu yang masuk juga, biar jangan balik-balik ya. Saya minum dulu siapa ini? Ya, saya minum dulu ya. Oke. Nah, kita sama-sama mau melihat dan mendengar ya, bagaimana Pak Muhammad KC membacakan pledoinya. Oke, silakan. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, Seki Majelis Hakim. Di tempat saya nggak kedengaran ya. Nomor 116 Ciamis. Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ini tadi dikecilin, Bro. 46211. Dalam perkara nomor 186 garis miring titik sus titik garis miring 2021 garis miring PN Ciamis. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Dengan hormat, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, Saudara para jaksa penuntut umum yang saya hormati, para penasihat hukum yang saya hormati, para pengunjung sidang yang saya hormati, pihak keamanan dari Polri dan TNI yang saya hormati. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur yang tidak henti-hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk dapat membacakan dan menyampaikan pembelaan diri di sidang yang terhormat ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkenan memimpin persidangan ini dengan penuh kemandirian, keseimbangan, dan jiwa kepemimpinan, toleransi yang humanis tentunya. Harapan saya dengan pembelaan ini dibacakan di hadapan majelis yang mulia untuk menyentuh hati nurani majelis hakim, kiranya dapat menjadi pertimbangan yang sepatutnya, sehingga putusan yang akan diambil oleh Yang Mulia Majelis Hakim adalah putusan yang seadil-adilnya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya, Muhammad Usman, sebagai terdakwa nomor 186, memulai pembacaan pledoi pribadi. Saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya sehingga saya
diajukan ke ruang sidang untuk diadili seperti saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kekuatan dan kesehatan serta umur panjang, saya dapat berada di tengah-tengah persidangan yang terhormat ini, yang merupakan benteng terakhir saya dalam mencari keadilan. Tentunya semua ini karena kemurahan Tuhan. Saya yakin dan percaya ini bukan rancangan manusia. Saya imani ini merupakan kehendak Tuhan. Manusia boleh merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan melalui Yusuf yang tertulis di dalam kitab Kejadian 50. Dan jiwa kepemimpinan, toleransi yang humanis terwujud. Harapan saya dengan pembelaan ini dibacakan di hadapan majelis yang mulia untuk menyentuh hati nurani majelis hakim, kiranya dapat menjadi pertimbangan yang sepatutnya, sehingga putusan yang akan diambil oleh yang mulia majelis hakim adalah putusan yang seadil-adilnya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya, Muhammad Usman, sebagai terdakwa nomor 186, memulai pembacaan pledoi pribadi. Saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya sehingga saya diajukan ke ruang sidang untuk diadili seperti saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan
karena masih diberikan kekuatan dan kesehatan serta umur panjang, saya dapat berada di tengah-tengah persidangan yang terhormat ini, yang merupakan benteng terakhir saya dalam mencari keadilan. Tentunya semua ini karena kemurahan Tuhan. Saya yakin dan percaya ini bukan rancangan manusia. Saya imani ini merupakan kehendak Tuhan. Manusia boleh merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan melalui Yusuf yang tertulis di dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Demikian bunyinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dalam perkara nomor 186 ini, saya sama sekali tidak bermaksud, apalagi berniat jahat, membuat keonaran atau membuat berita-berita bohong seperti yang dituduhkan oleh saudara jaksa penuntut umum kepada saya. Karena ada apa yang saya sampaikan di video-video, ada bukunya dan ada ayatnya. Saya hanya membaca ayat dan terjemahannya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam video yang saya sampaikan, hanya berusaha untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang seringkali melecehkan keimanan saya yang baru, yang dilakukan oleh oknum para tokoh agama Islam. Kalau saya menyampaikan kebenaran yang saya ketahui selama itu, dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus hanya berusaha untuk menjadi garam, sebagaimana firman Tuhan Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya mengimani ayat ini merupakan firman Tuhan Yesus Kristus, supaya kita saling menguatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang mulia Majelis Hakim, oleh karena itulah saya harus menyampaikan kebenaran yang saya yakini dan imani, walaupun itu pahit dan membuat saya harus duduk di kursi kesakitan untuk diadili seperti saat ini. Yang mulia Majelis Hakim, perlu diketahui kenapa saya menyinggung keyakinan yang sebelumnya dalam pelayanan penginjilan saya.
itu bukan tanpa alasan dan bukan bermaksud menjelek-jelekan agama, tapi saya hanya berusaha menjawab tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan oleh beberapa tokoh agama Islam dan para mu'alaf. Kesannya mereka benci sekali akan perbedaan. Saya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus mempertahankan iman yang sering kali dilecehkan. Mereka bicara tanpa dalil yang jelas menurut saya. Seperti contoh yang dilakukan oleh seorang pendakwah seperti Bapak Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, sambil memanggil haleluya, haleluya, dan Yaya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Atas perkataan bohong yang mereka sampaikan dalam ceramahnya di media sosial. Dengan kejadian itu, saya terdorong ingin menepisnya dengan cara mencari dalil-dalil, baik itu di kitab Al-Quran, kitab hadis, dan Alkitab. Dan dalil itu sama sekali tidak ada, tidak ditemukan. Dalil yang bunyinya di salib itu ada jin kafir. Yang mulia majelis hakim, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya sebagai insan yang tidak luput dari salah dan dosa hanya bisa berkata, mohon maaf apabila pernyataan-pernyataan dalam video-video yang saya unggah di YouTube menyinggung dan melukai hati dan perasaan saudara-saudara saya, khususnya umat Islam dimanapun. Saya tidak bermaksud dan tidak ada niat untuk menistakan dan mengolok-olok agama Islam dan masyarakat Muslim, dan atau menyiarkan berita bohong. Dalam video-video itu, saya hanya menjalankan amanat agung sebagaimana tugas saya sebagai penginjil. Saya melaksanakan firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya menjalankan firman Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus, semata-mata karena Tuhan. Di dalam video-video itu, saya berapologet dan mengajak para penonton untuk berdiskusi dalam menjalankan amanat agung. Ini tugas saya sebagai penginjil. Dan biarlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada saya menjadi pembelajaran yang berharga dan menyadarkan saya, serta menjadi sarana yang baik untuk hidup saya ke depannya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak dalam berkata-kata. Biarlah keyakinan saya menjadi urusan saya dengan Tuhan. Saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang saya lakukan. Yang mulia majelis hakim, harus saya sampaikan kepada yang mulia majelis hakim bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik juga harus memiliki dan diberikan hak-hak serta
perlakuan yang sama di muka hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, untuk melindungi setiap warga negaranya. Hal tersebut seakan hanya sebuah slogan di mana dari awal penangkapan diri saya, hak saya sebagai rakyat Indonesia merasakan sudah dihempas dan dikebiri. Dari mulai saya tidak diberikan akses menghubungi penasihat hukum sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Seberpol, dan saya tidak dibolehkan ketemu keluarga saya diisukan terkena COVID-19. Sebelum Polri memasukkan itu untuk mencegah, mengisukan itu untuk mencegah keluarga saya bertemu dengan saya saat itu. Faktanya, saya telah dianiaya. Saya mengalami penyiksaan, penganiayaan dan pengeroyokan oleh sejumlah orang. Saya tiba di rutan Mabes Polri dari Bali tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 18 WIB. Saya diserahkan ke rutan sekitar pukul 22 malam. Sekira pukul 01 dini hari, saya dikeroyok oleh tahanan lain. Mereka mengeroyok saya dengan kejinya sangat tidak manusiawi. Saya dipukuli rame-rame, ditendang, dan disuruh makan feses kotoran manusia oleh seorang oknum polisi aktif berpangkat Irjen bernama Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan. Secara logika manusia, saya tidak akan selamat dalam peristiwa itu, naas yang saya alami malam itu. Saya tidak akan hidup kalau bukan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Saya mengimani firman Tuhan dalam kitab Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya telah mengampuni mereka yang sudah melakukan keji terhadap saya. Biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Saya tidak ada hak untuk benci kepada mereka. Yang mulia Majelis Hakim, walaupun di dalam tuntutan yang terhormat jaksa penuntut umum sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menurut saya, seperti sakit penyakit, gula darah yang tinggi hingga membuat saya pingsan di depan persidangan. Belum lagi sekarang saya mengidap penyakit batu ginjal akibat mungkin terlalu banyak obat yang kini
yang ini saya rasakan. Saya belum pernah dipidana. Saya merasa sudah berlaku sopan dalam persidangan. Semoga tuntutan tersebut tidak ada rasa kebencian dalam penegakan hukum dan semata-mata benar dalam koridor hukum. Saya ikhlas akan hal tersebut. Saya percaya bahwa keadilan masih ada bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya Yang Mulia Majelis Hakim memiliki hati nurani dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga Yang Mulia dapat menjatuhkan vonis dengan seadil-adilnya. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tim penasihat hukum dan para hamba Tuhan yang sudah berjerih lelah dan bertukus lumus. Injil Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Dan saya juga sampaikan rasa terima kasih kepada istri tercinta dan anak-anak yang selalu mendampingi dengan segala kesabarannya dan keikhlasanmu. Engkaulah harta yang berharga yang saya miliki. Amsal 31 ayat 10-11. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Engkau lebih berharga dari semua harta di dunia ini. Biarlah apa yang sudah dilakukan kita kembalikan dengan hormat dan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan buat kita adalah Matius 5 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya berdoa sebelum mengakhiri pledoi ini. Terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami rezeki yang secukupnya hari ini. Ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu lah kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pledoi saya. Sekian dan terima kasih. Hormat saya Muhammad Kosman. Ya, itu saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dan yang dikasihi ya. Salam sadar ya. Ada salam sadar. Jadi kita sudah mendengar tadi bagaimana pledoi yang dibacakan Pak Muhammad KC itu adalah pledoi yang ditulis beliau sendiri. Dan kita doakan supaya hati hakim dilembutkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, sehingga Bapak Hakim, Ibu Hakim yang dimuliakan bisa mengadili dengan objektif, bukan karena emosional pribadi, bukan karena mengataskan nama agama tertentu, biar dia betul-betul dapat memutuskan hukuman itu dengan adil, karena ini adalah benteng terakhir ya untuk kita mencari keadilan. Dan semua itu nanti ada dalam putusan Bapak Hakim, Ibu Hakim. Jikalau Bapak Hakim, Ibu Hakim melihat dan mendengar apa yang saya katakan ini, saya pribadi berdoa buat Ibu Hakim, Bapak Hakim, supaya hatinya dijamah Tuhan, sehingga dapat memutuskan putusan yang adil, bukan karena dasar kebencian atau karena merasa agamanya dihina. Karena yang saya ketahui adalah semua hakim itu Islam agamanya, dan jaksa juga semua Islam. Dan saya berharap di lain waktu jikalau ada kasus-kasus seperti ini, ya tentu kasus seperti ini kita nggak kehendaki terjadi, tapi jikalau ada, ya biar netral, janganlah misalnya ya yang dinista agama Islam, terus hakimnya agama Islam, jaksanya agama Islam gitu. Secara psikologis ya biasanya ada pengaruh. Ada pengaruh. Ya kalau memang jaksa tidak terpengaruh secara psikologis, itu sudah hebat sekali itu ya mentalitasnya. Nah, begitu juga hakim. Karena selama sidang Pak Muhammad KC di Pengadilan Negeri Ciamis, saya terus ikut meliput dan tidak pernah absen, seingat saya. Nah, saudara, Anda bisa lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika tadi Pak Muhammad KC sedang membacakan pledoinya. Mari kita saksikan, ini terjadi satu demo besar-besaran di luar. Ya, kita saksikan bersama. Kita saksikan saudara. Sabar saudara, ada gangguan karena kami ini ada di luar ya, di Tasik, lagi makan karena lelah. Nanti kami akan kembali ke Ciamis. Ya gimana? Ya nanti kami akan kembali ke Ciamis bentar lagi setelah selesai live ini. Kami akan tidur di Ciamis, akan melanjutkan kegiatan-kegiatan besok di Ciamis. Dan tentunya Anda sabar karena kami juga perlu butuh istirahat. Ini nanti dalam demo ini Anda bisa melihat ada banyak sekali wanita-wanita berkerudung
boleh saya katakan mungkin itu muslimah yang dari pesantren. Mereka semua itu duduk di jalan raya. Jadi jalan raya diblokade baik dari kanan dan kiri, sehingga orang tidak bisa masuk ke pengadilan untuk membawa mobil, terkecuali jalan kaki. Puji Tuhan, tadi kita sudah sempat ya terblokade, tapi belum banyak yang datang tadi, masih sekitar 50-an, sehingga saya masih bisa mengatakan sama polisinya, karena polisi tutup itu ya, saya katakan buka, toh juga nggak dibuka, mungkin karena nggak dengar. Saya buka kaca mobil, saya panggil, kemari, buka, saya mau ke pengadilan. Oh siap dan kami masuk ke pengadilan. Tapi belum sepenuh ini tadinya ya. Sudah bisa host. Ini dia. Anda bisa ya, sabar saudara. Inilah yang tadi terjadi di luar pengadilan. Biar Anda tahu, doakanlah kami terus sampai persidangan-persidangan yang berikutnya, supaya kami dalam perlindungan Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Saya sudah berjanji kan, saya tidak tinggalkan Muhammad Kacé. Saya akan terus meliputnya. Walaupun ada orang tertentu yang berkata, sudah banyak yang meninggalkan Muhammad Kacé. Semua nanti akan meninggalkan Muhammad Kacé. Tapi saya sudah berjanji kan, saya tidak akan tinggalkan dia. Saya akan terus meliputnya, bahkan sampai nanti jatuh hukuman, sampai ke lapas, kita terus akan perhatikan. Ya. Ini kedengaran host, orasi mereka kedengaran ya. Iya, jadi mana lebih baik saya sambil ngomong apa kita dengar mereka aja. Bagaimana langkah kita untuk menyelamatkan hal tersebut? Ya saudara, ini yang terjadi di luar tadi ya. Anda lihat santri-santri itu pada demo, mereka meminta Pak Muhammad Kacé dihukum yang seberat-beratnya. Karena kalau dalam hukum Islam itu ada hukuman mati sebenarnya, tapi di Indonesia itu tidak berlaku, sehingga yang bisa mereka minta demo ialah dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Bahkan kalau Anda tadi dengar baik-baik ya, seingat saya sih ada juga di antara mereka yang minta ya udah ini aja, begitu, kira-kira begitu. Ada di antara mereka, tapi kurang kebenaran ya. Iya. Nah, ini truknya saudara, lihat bacanya Taliban. Truknya aja Taliban. Anda bisa mikir, Anda bisa berasumsi masing-masing. Dan bahkan kalau saya lihat nih truknya ini hijau warnanya. Saya tidak mau berasumsi, yang penting hijau aja. Dan tidak ada platnya, coba diperhatikan. Tidak ada plat. Ya, saudara, beginilah kondisi keadaan di luar pengadilan Ciamis waktu Pak Muhammad Kacé membacakan pledoinya. Dan kami hanya bisa mengandalkan Tuhan dan berdoa. Dan kami yakin betul bahwa Yesus pasti melindungi kami, menjaga kami. Dan kami tetap terus. Karena setiap kali kami mau berangkat, selalu kami berdoa lebih dulu. Bahkan tadi jam 4 pagi kami sudah bangun doa sampai jam 6. Mandi-mandi. Dan setelah mandi, saya kumpul dengan pengacara. Kami berdoa bersama-sama. Setelah selesai berdoa, baru kami duluan berangkat. Karena kami yang meliput di sana, kami harus duluan. Sebab kalau nanti hakim sudah datang, jaksa sudah datang semua, sidang sudah dimulai, kita nggak bisa lagi saudara untuk menyolok kabel-kabel. Jadi kita harus lebih dulu datang, minimal 15 menit sebelum acara dimulai, sebelum pengadilan
mulai ya. Dia sudah datang di sana 15 menit supaya bisa colokin itu kabel-kabel untuk kamera ya. Dan pengacara bisa saja sih pas waktu gitu ya. Iya. Tadi pun waktu saya sudah sampai, pengacara telepon, gimana ini kok macet sekali? Iya, saya bilang itu jalan diblokade. Tapi saya bisa masuk, gimana masuknya? Saya panggil aja itu polisi, buka, saya mau ke pengadilan, buka. Jadi polisinya sekarang sudah bijak, tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Itu diblokade total sama mereka sekarang. Pagi-pagi polisi sudah kasih jalur untuk mobil, tapi untuk ke pengadilan diblok, tapi mereka bisa buka. Nah, mereka bisa buka. Jadi yang memang punya alasan tepat dan juga punya wibawa dan punya karisma mungkin gitu ya. Karena saya tadi terus terang aja, kalau saya mungkin lembek-lembek nggak dibuka. Iya, tadi sama Yoel saya, dia bilang gimana ini ada polis ditutup semua. Saya panggil, sini, buka. Saya mau ke pengadilan, saya bilang. Begitu memang gaya saya. Ya terserah Anda bagaimana Anda menilai. Karena kalau saya nggak ngomong gitu mungkin nggak dibuka, ya kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dikasih Yesus, mari kita berdoa ya supaya sidang-sidang yang berikutnya tetap penjagaan perlindungan Tuhan nyata. Kami sekarang akan balik ke Ciamis, doakan kami karena ini sudah jam 9 kurang 15 supaya kami tiba di Ciamis dengan selamat, sehat, tidur nyenyak, besok pagi menjalankan aktivitas. Dan Anda tetap bisa terus-menerus melihat dan mendengar berita-berita yang terbaru dari Pengadilan Negeri Ciamis. Kita doa. Tuhan Yesus, saya berdoa kuasa-Mu bekerja supaya semua kami yang mencintai Tuhan, mengasihi Pak Muhammad KC, kami bisa dukung dalam doa, dalam dana, dalam apa saja. Karena Tuhan sudah menetapkan kami untuk mengasihi. Sekalipun kami tahu banyak orang yang tidak setuju dengan cara Pak Muhammad KC. Terlepas dari itu, kami yakin niat hatinya baik, yaitu untuk memperkenalkan Yesus supaya orang datang kepada Yesus. Karena itu kami tidak melihat hal-hal yang dianggap orang tidak baik. Kami melihat tujuannya adalah baik untuk membawa orang mengenal Yesus. Kalau ada kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat yang coba mengganggu kami patahkan dalam nama Yesus. Kalau ada niat-niat orang jahat, kelompok-kelompok tertentu yang coba mengganggu kami dalam perjalanan, saya patahkan dalam nama Yesus. Yang orang-orang tahu mobil kami, plat mobil kami, saya doakan matanya tidak bisa lihat dalam nama Yesus. Kami tiba di tempat dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.